Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Pisces, apa yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Thank you. A healing is on its way. Trust. Okay. Taurus. Thank you. Trust in the divine timing. Oh my gosh, sudah 2 kartu di sini yang mengingatkan kalian untuk mempercayai situasi ini kepada ilahi. Oke. Dan juga trust in the divine timing artinya percayalah dengan waktu ilahi. Terutama buat Pisces saat ini, seandainya kalian masih dalam proses healing, ketahuilah untuk menyelesaikan proses healing ini, diingatkan bahwa Pisces akan menyelesaikan proses itu, seperti itu. Jadi sepertinya sudah tidak lama. Kalau saat ini Pisces masih dalam proses memaafkan seseorang, sepertinya tidak butuh waktu yang lama untuk memaafkan orang ini atau untuk melakukan healing. Oke? Dan percaya bahwa ilahi membantu kalian di dalam proses ini. Thank you. Balance your lower chakras. Jadi untuk saat ini, Pisces, kalau kalian tahu tentang meditasi, kalian disuruh untuk fokus dengan cakra pertama, kedua, dan ketiga. Di saat kalian melakukan meditasi, kirimkan energi itu ke cakra pertama, cakra kedua, dan cakra ketiga. Okay. What else? Oh, thank you. I dream about you constantly. Oke, jadi di sini ada orang yang tiba-tiba datang dan bilang sama Pisces bahwa dia selalu memimpikan kalian atau kalian selalu hadir di dalam impiannya dia. Kalau kalian masih dalam proses healing, mungkin karena orang ini yang selalu memanggil energinya kalian, yang membuat proses untuk healing itu lebih lama lagi. Karena energi kalian seperti kalian belum bisa mengambil seluruh energinya kalian itu. Karena ada orang yang, saya merasa ada orang yang masih memikirkan kalian, dan maka dari itulah dia bilang bahwa kalian bisa selalu hadir di dalam impiannya dia, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Oke, Pisces. Thank you. Thank you. Wow, banyak sekali. Oke, kita akan ambil. Oke. Anger. Ada Pisces yang sangat marah mungkin saat ini. Oke. Di sini where there's anger, there's always pain underneath.
Jadi kenapa kalian Pisces marah-marah saat ini? Karena ada alasannya. Jadi kalau Pisces kalian misalnya belum bisa memaafkan seseorang atau memaafkan diri sendiri, sudah waktunya untuk melakukan hal itu. Karena energi kemarahan hanya akan menarik energinya kalian untuk turun atau lebih lemah, untuk melemahkan energinya kalian. Jadi kalau kalian ingin memiliki energi yang tinggi, di sini usahakan untuk memaafkan orang yang mengecewakan kalian atau menyakiti kalian saat ini, agar kalian lebih lebih cepat healing di sini. Distraction. A sudden change is coming that will completely change your reality. Chaos, wake-up calls, ending, and revelation. Pisces di sini sepertinya akan ada suatu perubahan yang akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi bersiap-siaplah Pisces di sini yang merasa, mungkin kalian sudah bisa merasakan, oke, sepertinya saya akan putus dengan pasangan saya ini. Seperti itu, kalau kalian sudah bisa merasakan energi itu, hal itu memang harus terjadi karena ada revelation, artinya memang perlu ada perubahan di dalam hubungannya kalian. Apakah karena pasangannya kalian yang memiliki energi yang lemah, ataukah sama-sama di sini masih perlu memperbaiki diri. Terutama buat kalian yang memiliki anger issue atau kalian memiliki emosional yang sangat susah buat kalian kontrol, seperti itu. Okay. You are becoming the person you are meant to be and owning your story. Personal transformation, self-awareness. Dan Pisces juga di sini seperti tadi saya bilang, perubahan ini sebenarnya untuk membantu kalian ascending atau meningkatkan energinya kalian. Karena di sini dengan perubahan inilah kalian akan menjadi orang yang semestinya yang sudah kalian. Oke, contoh di sini. Misalnya kalian kerja di office atau kalian kerja di kantor. Contoh, kalian kerja di bank. Terus tiba-tiba hati kalian terpanggil untuk menjadi seorang peramal. Sedangkan kalian belum tahu tentang meramal atau kalian tidak pernah menyangka bahwa kalian akan menjadi seorang peramal. Seperti itu. Jadi ketahuilah perubahan ini mungkin untuk mengingatkan Pisces bahwa sebelum kalian lahir ke sini, ke dunia ini, kalian sudah berjanji kepada Ilahi bahwa kalian akan melakukan suatu tugas di sini tentang dunia spiritual. Tapi karena mungkin orang tuanya kalian kerja di bank atau karena orang tuanya kalian punya bisnis sendiri, jadi mereka memberikan bisnis itu kepada Pisces. Jadi kalian sudah keluar dari janji yang kalian miliki dengan Ilahi. Maka dari itulah, itu hanyalah contoh. Oke, jadi kalianlah sendiri di sini yang tahu cerita kalian sendiri. Jadi kalau kalian dipisahkan dengan seseorang, mungkin karena orang ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian kalian dengan Ilahi. Seperti itu. Seeking, what you are seeking is seeking you at this moment. Apapun yang Pisces cari selama ini, hal itu sebenarnya juga mencari kalian. Kalau kalian mencari pekerjaan saat ini, pekerjaan yang memang semestinya kalian harus lakukan di kehidupan ini, dia juga sebenarnya mencari kalian. Jadi kalian perlu mendalami lagi tentang dirinya kalian, pekerjaan apa yang membuat kalian nyaman, atau siapa yang membuat kalian nyaman. Kalau kalian punya pilihan lebih dari satu di sini, siapapun yang lebih sering membawa ketenangan di dalam jiwanya kalian, orang itulah yang perlu kalian koneksi energinya kalian dengan dia untuk saat ini. Bukan berarti tahun depan, 2 tahun lagi, energi kalian akan sama, karena perubahan energi sangat cepat, seperti sering saya bilang. Walaupun kalian berpasangan dengan orang ini,
dan kalian mencintai orang yang lagi satunya, suatu hari kalau memang energi kalian sejajar dengan energinya dia, Ilahi akan memberikan kesempatan untuk kalian bersatu kembali. Okay? Longing, wishing things were different only causes unnecessary suffering. Missing someone, want something or someone. Jadi Pisces di sini mungkin kalian sangat merindukan seseorang saat ini. Wishing things were different only cause unnecessary suffering. Artinya mendoakan sesuatu atau mengharapkan sesuatu yang berbeda hanyalah hal itu hanya akan membuat Pisces merasa lebih tertekan. Maka dari itulah kalau kalian punya dua pilihan atau memiliki pilihan lebih dari satu, siapapun yang membawa ketenangan di dalam jiwanya kalian, walaupun wajahnya dia tidak secakep yang lagi satu atau tidak secantik yang lagi satu, tapi kalau dia walaupun wajahnya cantik tapi dia suka berselingkuh, apakah kalian akan merasa tenang jiwanya kalian? Walaupun orang ini misalnya wajahnya tidak secantik yang lagi satunya, tapi dia selalu ada buat kalian dan dia juga sangat peduli sama kalian. Maka dari itulah hal yang kita miliki di luar ini hanyalah sementara waktu. Walaupun kalian memilih orang yang cantik ini, yang lebih cantik dari pasangan kalian yang lagi satunya. Misalnya seperti itu, seandainya seperti itu, karena kecantikan atau karena di luarnya saja kalian membandingkan orang ini, oh yang lagi satunya badannya dia jauh lebih seksi, seperti itu. Kalau sudah tua nanti apakah badannya dia tetap seperti itu? Maka dari itulah jangan mau dikelabui dengan hal yang di luarnya saja. Kalau kalian ingin ketenangan di dalam jiwanya kalian, tapi kalau Pisces kalian merasa, oh nggak apa-apa walaupun saya disakiti nanti, yang penting sekarang saya bisa sama orang cantik ini, saya nggak apa-apa nanti disakiti. Kalau itu yang kalian inginkan, by all means go ahead. Lampu hijau selalu bling-bling buat kalian. Jadi kalianlah sendiri yang tahu apa yang terbaik atau siapa yang terbaik buat kalian. Oke? Tapi diingatkan seperti tadi, jangan mengharapkan sesuatu yang berbeda untuk saat ini. Karena hal itu hanya akan membuat kalian merasa kurang tenang di dalam jiwanya kalian. Jadi nikmati apa yang ada di depannya kalian. Defensiveness. Defensive behavior create barrier and negative outcomes. Guarded, conflict, protective, and blame. Dan Pisces di sini mungkin kalian sangat defensif saat ini atau susah untuk mengakui kesalahan. Hal ini defensive behavior create barrier. Jadi dengan memiliki sifat defensif seperti ini selalu, oh kamu jangan menyakiti saya tidak mau jatuh cinta, saya tidak mau buka hatinya saya buat kamu, saya takut disakiti, saya takut. Hal itu hanyalah akan menutup kesempatan buat kalian untuk mendapatkan kebahagiaan yang murni ini. Oke? Jadi jangan takut untuk mencintai seseorang. Tapi di sini mencintai seseorang juga bukan langsung terjun ke orang ini dan oh ya saya sayang sekali sama kamu, habis itu kalian putus. Jadi maksudnya mencintai seseorang di sini, kalau kalian belum tahu orang ini mungkin dalami terlebih dahulu apa kesukaannya dia, apa hobinya dia, jam berapa dia bangun pagi, apa kegiatan seharinya dia. Kalau misalnya kalian orangnya rajin, kalian bangun jam 5 pagi, sudah bersih-bersih, masak dan sebagainya, terus dia bilang, ya saya bangun jam 10 pagi biasanya. Terus jam 1 saya tidur lagi. Apa orang yang seperti itu yang kalian inginkan? Jangan kalian pikir, oh nanti kalau saya pacaran dia pasti berubah. Apa kalian yakin dia bisa berubah? Oke? Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Dan jangan takut untuk mencintai seseorang, tapi mencintai seperti tadi, jangan langsung memberikan seluruh hatinya kalian dan jiwanya kalian sebelum kalian tahu tentang orang ini.
Oke. Dan itu terserah kalian juga. Di sini saya hanya mentranslate atau saya hanya mengekspresikan kartu yang ada buat kalian saat ini. Kalau kalian mau ambil, silahkan diambil. Kalau tidak, buang jauh-jauh. Oke? Oke. Mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Perasaannya dia terhadap Pisces. Thank you. Okay. Sorry for what I done to you. Karma is kicking my ass now. Jadi dia bilang, maaf saya kicking my ass kalau di dalam bahasa Indonesianya. Di sini dia bilang, kalau ditranslatekan dengan bluntly atau dengan terbuka di sini, dia bilang sorry for what I done. Saya minta maaf dengan apa yang sudah saya lakukan to you, kepada Pisces. Karma is kicking my ass now. Jadi sudah ada orang yang dia sudah mendapatkan karmanya, di mana karmanya ini seperti menendang pantatnya dia seperti itu. Tapi arti sebenarnya di sini karma ini sudah dia dapatkan yang membuat dia merasa tersakiti seperti apa yang dia lakukan terhadap Pisces. Jadi dia minta maaf dengan hal itu. Kalau dia pernah menyakiti Pisces, karena dia berselingkuh misalnya dengan orang lain, sekarang selingkuhannya dia yang menyakiti dia. It's hard to move on when I keep comparing you to everyone new that I met. Dia juga bilang di sini sangat susah buat dia untuk move on, karena setiap kali dia ketemu dengan orang baru, dia selalu membandingkan orang barunya dia dengan Pisces, dan dia merasa Pisces jauh lebih baik dari orang baru seperti itu. How can you love me after I fuck everything up with our connection? Dan dia juga bertanya di sini, bagaimana mungkin Pisces masih bisa mencintai saya setelah saya melakukan semua hal yang negatif ini, setelah saya menghancurkan hatinya Pisces. Tidak mungkin Pisces masih bisa mencintai saya seperti itu. Jadi dia kurang percaya bahwa Pisces masih bisa mencintai dia. Thank you. It's hard because we cannot seem to work out our differences. Dan di sini dia juga bilang sangat susah. Kenapa hubungan ini sangat susah dipersatukan? Karena terlalu banyak perbedaan di antara kalian. Mungkin pola pikiran kalian tentang hubungan ini, ataukah tujuan kalian. Mungkin Pisces ingin fokus dengan kesuksesan sendiri, dan dia ingin kalian bersatu untuk saat ini. Jadi pola pikiran kalian berbeda, atau prinsip kalian berbeda. Ataukah mungkin memiliki perbedaan kepercayaan ya. Memiliki kepercayaan yang berbeda, ataukah agama yang berbeda, sosial grup yang berbeda, umur yang berbeda, seperti itu. Umur yang berbeda jauh maksudnya. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Perasaannya dia terhadap Pisces. Thank you. I do love you. Dia bilang, ya saya masih mencintai kamu. I don't know how to feel. Jadi untuk saat ini, walaupun dia masih mencintai kalian, tapi dia tidak tahu apa yang mesti dia rasakan. Mencintai kalian atau marah sama kalian. I will do it all again. Jadi kalau kalian memberikan kesempatan itu lagi, dia akan mengulang kembali hubungan ini. I trusted you. Dan dia juga bilang bahwa dia percaya sama Pisces. What else?
Thank you. Thank you. Thank you. Oh, it's so sweet. Dia bilang, I miss being with you. Dia kangen dengan kebersamaan itu bersama Pisces. I'm not over you. Dia juga bilang bahwa dia belum bisa melupakan kalian. I feel so drawn to you. Dan dia juga masih sangat tertarik sama Pisces di sini. Dia masih sangat tertarik sama Pisces dan dia sangat merindukan Pisces saat ini. Sorry guys. Sorry kalau kata-katanya saya sedikit mungkin terlalu tajam buat kalian. Menurut saya tidak ada keinginan seperti itu. Hanya saja penyampaian saya mungkin terlalu blunt atau saya orangnya tidak bisa lika-liku seperti ini. Oh, kamu orangnya sangat cantik sekali seperti itu. Saya tidak bisa. Itu terlalu feminin buat saya. Saya suka kalau energi saya balance antara feminin dan maskulin. Oke. Jadi kalau kata-kata saya sedikit tajam di sini, saya minta maaf buat kalian semua. Saya tidak ada bermaksud untuk menusuk hatinya kalian seperti itu. Seperti ban mobil, saya marah sama kamu, saya tusuk ban mobilnya, kamu bukan maksud saya seperti itu. Oke? Oke, kelanjutan dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Thank you. Codependency. Jadi masih ada orang yang memiliki addiction, kebiasaan buruk atau sifat ketergantungan terhadap orang lain. Oke, kelanjutan dari hubungan ini. Oke, kita akan coba sekali lagi. Kartu ini belakangan ini dia malas sekali. Dia malas. Tuh. Oke, kita akan coba ambil satu kartu lagi untuk melihat. Oke, thank you. Deception. Jadi ada orang di sini yang masih pakai topeng. Dia belum bisa mengakui kekurangannya dia, kesalahannya dia, atau dia kurang jujur di sini. Mungkin dia kurang jujur tentang sifatnya dia yang masih tergantung sama Pisces untuk membahagiakan orang ini. Oke. Dan seperti biasa, karena kalian terakhir, kita akan lihat dari semua zodiak sign bagaimanakah perasaan dia terhadap Pisces untuk saat ini. Oke, kita pakai kartu tarot. Kita akan lihat dari bintang Aries. Jadi Pisces yang berhubungan dengan Aries, bagaimanakah perasaan Aries terhadap Pisces? Oke, Pisces yang berhubungan dengan Aries. Oke, Aries dia ingin menjaga jarak atau dia pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya dia masih, atau saat ini Aries jengkel sama Pisces, tapi dia masih ingin bersatu kembali, atau mungkin karena Pisces memiliki orang ketiga. Pisces yang berhubungan dengan Taurus. Oke. Taurus di sini mencoba untuk menahan perasaannya dia terhadap Pisces karena dia ingin fokus dengan kesuksesannya dia. Dia ingin menggapai impiannya dia saat ini. Pisces yang berhubungan dengan Gemini, the Moon, and Ten of Wands. Jadi Gemini di sini merasa bahwa kalian menyembunyikan banyak hal dan hal itu membuat dia merasa terbebani. Pisces yang berhubungan dengan Cancer, Ten of Pentacles, dan King of Wands. Jadi Cancer merasa kalian orangnya sangat sukses dan dia mengagumi kesuksesannya kalian. Pisces yang berhubungan dengan Leo, Knight of Wands. Leo ingin berkomunikasi tapi dia masih juggling, dia belum tahu apa yang mesti dia ungkapkan, kapan dia mesti menghubungi kalian. Pisces yang berhubungan dengan Virgo, Virgo mengawasi kalian saat ini dan dia ingin fokus dengan kesuksesannya dia juga.
Pisces yang berhubungan dengan Libra, mungkin kalian berhubungan jarak jauh, dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk menemui kalian, ataukah dia lagi merencanakan sesuatu di sini untuk menemui kalian. Pisces yang berhubungan dengan Scorpio, Justice, dan Seven of Pentacles. Mungkin Scorpio ingin memberikan keseimbangan di dalam hubungan ini, tapi saat ini dia sepertinya dia tidak melakukan banyak hal, dia lebih banyak menunggu hasil dari hubungan ini. Pisces yang berhubungan dengan Sagittarius, Nine of Wands dan King of Cups. Sagittarius, dia belum bisa memaafkan apa yang sudah terjadi atau melepaskan apa yang sudah terjadi, tapi dia masih mencintai kalian. Itu Sagittarius. Pisces yang berhubungan dengan Capricorn, Capricorn ingin minta maaf dan mengulang kembali hubungan ini. Pisces yang berhubungan dengan Aquarius, Queen of Wands dan Two of Cups. Jadi apapun yang kalian rasakan saat ini, Aquarius juga merasakan hal yang sama. Dan dia melihat kalian orangnya sangat independen, sangat kuat, bisa membahagiakan diri sendiri dan sebagainya. Dan sepertinya dia sangat mengagumi powernya kalian atau kekuatan kalian ini. Pisces yang berhubungan dengan Pisces, Six of Swords dan Three of Swords. Jadi ada Pisces di sini, mungkin dia meninggalkan kalian ataukah kalian yang meninggalkan dia dan dia merasa kecewa dengan hal itu. Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang mesti kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang mesti kalian fokuskan atau hal yang perlu kalian fokuskan, hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Preparation come to fruition. Jadi di sini sepertinya Pisces kalian akan mendapatkan suatu hasil. Jadi bersiap-siaplah kalian mendapatkan hasil itu. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan hasil ini, jangan lupa bilang terima kasih kepada ilahi. The universe is your partner. Untuk saat ini, the universe artinya alam semesta, ilahi, malaikat pelindung kalian, ancestornya kalian, is your partner. Artinya dialah partnernya kalian saat ini, dalam artian kalau kalian perlu bantuan, minta bantuan kepada ilahi atau alam semesta. Bold step forward. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu di sini, janganlah kalian takut untuk melakukan hal itu, karena pintu gate ini sudah dibuka oleh ilahi. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan ini. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.